Terima kasih Pak Martin, seluruh anggota Komisi 6 DPR RI yang saya hormati, saudara para direktur utama dan direksi Bank Himbara, BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Herman Heron, fraksi Partai Demokrat A544, daerah pemilihan Jawa Barat 8. Itu aja, terima kasih. Belum. Kabupaten Cirebon dan Indramayu. 2024 pemilu, Pak. Ya. Pertama, saya ingin memberikan apresiasi karena bank terbesar di Indonesia ini didominasi oleh Himbara. Entah Mandiri atau BRI, tapi di kuartal pertama Mandiri nyalip BRI ya. Begitu ya. Dikasihkan ya, tapi tetap ketua Himbara masih Pak Narso lah gitu ya. Jadi selamat Pak Darmawan dan Bu siapa namanya, Bu Cassandra, Bu Alexandra. Saya jarang ketemu makanya lupa. Kalau Pak Darmawan saya sering ketemu di, belum pernah. Jadi lupa saya ngomong. Jadi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bank Mandiri yang di kuartal 1 ini 2022 nyalip BRI. Dan mudah-mudahan ini akan menjadi persaingan yang positif ke depan dalam rangka untuk bisa memperkuat permodalan di Indonesia. Dan seterusnya peringkat 3 salah satu swasta, kemudian peringkat 4-nya BNI dan BTN, peringkat 5. Tetapi Forbes World Best Bank 2022 mereka memberikan peringkat kepada bank-bank di Indonesia. Ini saya mohon penjelasan ini. Indikatornya apa gitu. Bahwa bank terbaik di Indonesia tahun 2022 pertama itu adalah BCA, kedua adalah DBS Indonesia, ketiga baru Bank Mandiri, keempat swasta, kelima Bank Syariah Indonesia BSI. Nanti tolong diterangkan ini Pak, karena indikator ini apa itu yang menyebabkan kita bisa menguasai seluruh segmen dan bahkan mungkin pelayanan perbankan juga lebih terjangkau, lebih mudah, tetapi kok dalam peringkat ini bisa kalah gitu ya. Kemudian BRI itu peringkat ke-12, BNI peringkat ke-10, BTN bahkan tidak ada di dalam 15 besar. Mohon ini dijelaskan karena kriteria ini menurut saya termasuk dalam integritas eksistensi bank Himbara. Seharusnya juara 1 ya paling tidak didominasi Mandiri atau BRI lah gitu ya. Peringkat 2-nya ya antara BRI atau Mandiri gitu. Peringkat 3-nya ya BNI lah. Pak Heroike masa setelah memimpin Bank Mandiri ke BNI tidak mampu untuk bisa meyakinkan tim penilai ini untuk bisa menunjukkan menjadi bank-bank terbaik. Namun demikian saya juga harus memberikan apresiasi atas laporan keuangan yang disampaikan pada rapat hari ini. Pak Martin, oh ada ketua sekarang, ada Pak Ketua, saya minta laporan keuangan ini sebaiknya disampaikan kepada Komisi 6 ini berkala. Setiap 6 bulan paling tidak, setiap semester, ya, setiap triwulan lah, setiap triwulan kita disuplai, meskipun rapat mungkin saja per semester atau 6 bulan sekali, bahkan mungkin rapat dengan Himbara setahun sekali, tapi setiap 3 bulan kita terupdate memiliki laporan terkait dengan laporan keuangan dan kinerja dari masing-masing perbankan yang ada. Oleh karena itu saya sudah membaca semua laporan ini, termasuk bagaimana BTN juga telah mulai memperbaiki kinerjanya. Berikut di dalamnya melakukan efisiensi
dan tentu juga meningkatkan pendapatan, juga laba bersihnya juga meningkat. Namun agak hati-hati seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya kepada BRI, bahwa bisa saja nanti pasca pandemi COVID-19 NPL-nya akan sedikit naik. Ini terbukti, grafiknya naik ya Pak. Nah oleh karenanya ini harus menjadi kehati-hatian kita, karena ini juga menjadi kredibilitas perbankan di dalam pengelolaan sistem manajerialnya, tetapi bukan berarti kemudian menghambat terhadap bagaimana kita mendorong terhadap UMKM. Dan kalau melihat kredit industrinya kan relatif menurun, ada penurunan NPL-nya. Tetapi kredit BRI yang menurut saya ini mungkin skalanya menengah mikro ya, menengah ke mikro itu agak naik. Nah ini yang harus juga jangan menjadi penghambat untuk bisa memberikan kredit kepada warga masyarakat Indonesia yang membutuhkan. Karena hitohnya BRI adalah sebagai Bank Rakyat Indonesia, banknya rakyat Indonesia. Nah yang kedua, saya juga ingin menyinggung persoalan dengan sebagai holding ultramikro yang sudah dibentuk setahun yang lalu, sampai sekarang menurut saya wujudnya belum terasa Pak. Ini bagaimana juga meningkatkan akselerasi kepada calon penerima kredit agar mereka juga bisa merasa ada pembina investasi atau pembina pembiayaan. Saya melahirkan 2 undang-undang Pak, saya sebagai ketua Panja. Pertama, Undang-Undang Perlindungan Petani, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, nomor 19 tahun 2013. Silahkan dibuka Pak. Karena Pak Narso ini kan orang pertanian, satu organisasi dengan saya, dengan Pak Catur itu sama. Nah, yang kedua, saya juga melahirkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 tentang perlindungan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Dua undang-undang ini mengamanatkan untuk bank-bank negara, milik negara, membuka akses yang seluas-luasnya, semudah-mudahnya, sesederhananya untuk mereka mendapatkan dukungan permodalan. Ini yang menurut saya coba dipikirkan seperti apa sih untuk kita merespon terhadap dua sisi yang tentu ini memiliki urgensi yang sangat penting. Satu sisi bahwa ada regulasi yang sudah membuka ruang untuk itu. Tapi pada sisi lain juga dibentuk holding ultramikro yang sampai saat ini belum terasakan gerakannya. Gerakannya belum terasakan. Bahkan kemarin untuk kredit pertanian saya harus bertelepon dengan sekper yang sekarang menjadi direksinya BNI, Pak Arum. Pak Arum nggak hadir ya? Ya, jadi Pak Royke saya sempat telepon Pak Arum, itu di Cirebon itu ada sekitar 5.000 yang kredit untuk petaninya terhambat. Silakan diterangkan apa faktor penghambatnya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada solusi. Memang setelah ditelusuri ada beberapa yang mereka tidak mampu membayar sesuai dengan jadwal hasil panennya. Tetapi jangan menghambat orang banyak. Akibatnya mereka pada waktu nanti masa tanam tidak mampu untuk bisa meningkatkan produktivitasnya. Kalau tidak mampu melakukan peningkatan produktivitasnya, pada akhirnya mereka juga akan tidak ekonomis karena tidak mampu untuk membeli input produksi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas tersebut. Jadi yang begini jemput bola gitu loh. Karena memang sampai saat ini perlu menjadi catatan penting pimpinan rapat bahwa penyaluran KUR untuk petani ini dikolekting oleh agent yang ini pada akhirnya juga sangat berpengaruh terhadap pencairan kredit itu. Nah, saya ingin nanti mungkin Pak Royke memberikan penjelasan sedikit. BRI Mandiri juga menyalurkan, saya dengar ya, untuk yang kredit KUR untuk petani itu yang
antara 10 sampai 20 juta itu. Dan ini bukan hal main-main karena total petani di Indonesia ada 36 juta, Pak. Gitu. Ada 36 juta. Kalau kreditnya terombang-ambing, ya mereka tidak akan mampu berproduksi. Nah, oleh karena itu mohon nanti saya mendapatkan penjelasan sistem dan mekanisme yang memang diamanatkan di dalam undang-undang itu untuk dipermudah. Bahkan pada waktu Gubernur Bank Indonesianya Pak Agus Marto, kami pernah mengundang dan Bank Indonesia juga membuat aturan yang memudahkan untuk itu. Gitu. Nah, OJK saya kira juga mungkin sejalan lah dengan itu, karena saya juga pernah, saya dulu waktu menjadi anggota Pansus OJK, salah satu amanat yang saya berikan bahwa harus ada diskresi untuk para petani dan masyarakat kecil. Yang ketiga, ini kasus pembobolan rekening nasabah ini selalu saja ada. Bagaimana nanti cara menanganinya? Ya. Hampir di seluruhnya ada. Di Mandiri ada, di BRI ada, di BNI paling sering. Pak Rike. Saya coba mencermati setiap kali ada berita pengaduan itu, saya coba lihat gitu ya. Bagaimana pola yang terjadi ini sebetulnya hampir sama. Bahwa terjadi penurunan moralitas para pekerja bank itu sendiri. Karena pembobolan itu, atau yang versi tadi saya sempat mendengarkan di virtual, terjadinya investasi bodong atau fiktif, itu kan tergantung para pekerjanya. Bagaimana sistem pengawasan terhadap para pekerja ini. Jadi ini juga harus menjadi perhatian khusus. Kemudian juga sekarang eranya digital bank. Bank Jago ini nggak punya kantor-kantor, nggak punya ATM, tapi performanya bagus juga. Saya melihat Bank Jago menjadi bank yang peringkatnya juga baik dan menjadi peringkat ke-6 versinya Forbes gitu loh. Jadi dari sisi besaran maupun integritas juga bagus gitu ya. Nah, bagaimana kemampuan digital bank ini yang di bank-bank Himbara? Dulu saya pernah juga mendapatkan presentasinya Pak Sunarso terkait dengan bank agro yang akan direinkarnasi menjadi bank digital yang kuat, mampu, dan memberikan aksesibilitas yang lebih mudah kepada masyarakat. Saya juga harus memberikan apresiasi, ini mumpung ada keempat-empat bank di sini. Kalau saya menjadi nasabah keempat bank ini, saya menjadi nasabah. Hanya yang tidak aktif BTN memang saya karena tidak punya setoran rumah BTN saya, Pak. Gitu ya. Ya, yang paling terbaik menurut saya harus juga diberikan apresiasi pada rapat ini bahwa kalau sistem transaksi dan penggunaan digital ya Mandiri lah paling bagus. Jadi kalau BNI Pak Royke mungkin mau melihat, saya juga nasabah BNI gitu ya. Nasabah itu saya nasabah penabung, Pak. Saya penyumbang kemampuan keuangan Bapak gitu. Saya belum pernah meminjam uang soalnya gitu ya. Ya? Ya begitulah kira-kira. Nah, jadi Bank Mandiri itu paling bagus gitu ya. Dalam kecepatan untuk kita bertransaksi, aksesibilitas, mengisi e-tol, membayar listrik, itu paling mudah, paling adaptif terhadap bagaimana kebutuhan kita sehari-hari. Menurut saya ini kalau misalkan sistem digitalnya seragam gitu ya, alangkah bagusnya gitu di Himbara ini. Karena begitu saya menggunakan Mandiri, kembali ke BNI atau ke BRI, agak lemot lah gitu ya. Mohon maaf Pak Royke, ini penilaian saya pribadi. Mungkin ada yang lain yang nilai lebih baik. Tapi saya objektif gitu ya, bahwa sistem digital dan bahkan menawarkan investasi, pinjaman dan lain sebagainya lebih mudah karena sekarang sudah bisa dilakukan secara digital oleh Mandiri. Oleh karenanya wajarlah kalau kecepatan pada kuartal pertama ini, pada kuartal kedua Mandiri bisa melewati BRI menurut saya. Jadi ini penting gitu. Tetapi juga pengawasan dan sistemnya harus prudence betul. Jangan sampai ini mudah untuk dihacker, mudah untuk
ditipu orang gitu, karena kan ini penipuan ini kan mengintip terus setiap perubahan dan perkembangan sistem digital apapun, mereka akan mengintip terus kemana alur dan cara mereka dan di mana kelemahan mereka yang bisa ambil untung gitu. Selanjutnya juga saya ke Bank Mandiri, saya acak saja. Ini menurut saya ke depan pola kerjasama yang berinvestasi di dalam asuransi ini harus ditahan betul lah. Kalau asuransi murni sajalah, biarkan. Masih banyak menurut saya sistem yang bisa dibangun seperti Aksa Mandiri yang performance-nya menurut saya tidak bagus juga gitu ya. Menurut saya, tapi nanti Pak Darmawan bisa menilai lah. Karena kalau ini diteruskan juga tidak menguntungkan juga buat Mandiri saat ini. Kemudian untuk bunga para penabung ini mohon diklarifikasi. Ini kan ada perbedaan antara sistem yang dibangun oleh BRI, Mandiri dan BNI. Sampai tabungan 1 juta sekarang nggak dapat bunga ya, betul nggak? Betul Pak Narsam? Sampai 10 juta kadang juga tidak ada bunga juga untuk bank tertentu. Sebentar lagi ada. Nah itu, jadi mohon maaf nih kalau nabung 10 juta itu tidak ada bunga. Tidak ada bunganya. Bahkan kalau 1 juta itu lama-lama uang 1 juta habis tuh dimakan oleh uang administrasinya bank. Ini harus tahu masyarakat. Jangan masyarakat menyimpan uang 5 juta. Karena 5 juta bagi masyarakat itu besar Pak. Bagi masyarakat. Kalau tidak ada bunganya ya lama-lama habis gitu. Lama-lama dipotong administrasi, dipotong biaya ini, potong biaya itu. Kadang punya kartu kredit dikirimin, nggak mau kartu kredit, dikirimin kartu kredit, kemudian dipotong untuk biaya administrasi kartu kredit yang biayanya dipotongkan langsung misalkan kepada tabungan. Ini juga nggak terasa gitu. Nah ini harus diumumkan kepada publik supaya publik tahu bahwa penabung yang antara 1 juta sampai 10 juta ini memang ya pasti berkurang dalam tabungannya gitu. Memang sistemnya berbeda saya lihat. Durasi dari 10 ke 50 berbeda antara BRI dengan BNI berbeda saya lihat. Tapi mohon nanti dijelaskan. Jangan keluarnya dari saya. Saya juga banyak ditanya Pak Royke, BNI ini mengeluarkan kredit yang kurang afirmatif gitu ya. Masyarakat sementara masih banyak membutuhkan kredit, tetapi pada sisi lain ada kredit pertambangan yang tidak memenuhi kriteria diberikan kredit. Bahkan ada kredit-kredit yang disalurkan, saya tidak ingin menyebutkan siapa, tetapi ini saya selalu ditanya dan saya tidak bisa menjawab gitu ya. Karena saya belum mendapatkan jawaban yang pasti dari BNI. Dan bahkan perusahaan pertambangan yang merusak lingkungan dibiayai oleh BNI. Nah kalau sistem ini terus berlangsung kan menjadi tidak adil. Masyarakat yang benar-benar untuk meminjam dan membayar dengan berbagai kemampuan dan kerja kerasnya, pada sisi lain barangkali bank negara yang tadinya diharapkan mampu untuk mendongkrak dan mengungkit ekonomi kerakyatan kita justru menambah beban dengan memberikan kredit yang disalurkan kepada yang bukan berhaknya, gitu, berhak menerimanya. Mohon nanti Pak Royke menjadi catatan. Yang terakhir dari saya untuk Bank Mandiri, BTN menurut saya Pak Haru lakukan saja apa yang menjadi kemampuan manajerialnya Pak Haru pada waktu di BRI, menjadi BTN lebih sehat aja lah gitu ya. Dan menurut saya perumahan tetap harus menjadi bisnis, dan saya menyatakan tidak setuju lah kalau BTN harus diakuisisi oleh salah satu bank himbara lainnya, sepanjang BTN masih punya kemampuan untuk tetap survive sebagai bank yang saat ini konsentrasi utamanya adalah untuk menyediakan perumahan bagi rakyat gitu. Nah untuk Mandiri menurut saya ini harus ada coba perbaikan ke dalam. Pak Junaidi, saya tidak ingin mengungkap apa pengaduan masyarakatnya, tetapi tolong coba ke dalam lah gitu. Tidak juga harus melakukan
investigasi dan lain sebagainya, tetapi melakukan koreksi ke dalam sambil juga tetap roadmap bisnis yang saat ini juga menjadi kenceng gitu, dengan semakin besarnya Bank Mandiri dan semakin kredibilitasnya semakin baik. Menurut saya itu tetap dipertahankan. Seraya juga harus introspeksi ke dalam. Mumpung ada Bu Wadirut yang juga bisa membantu barangkali bagaimana melakukan konsolidasi ke dalam gitu ya. Bu Cassandra. Betul. Alexandra. Nah, yang terakhir sekali untuk seluruhnya Pak Ketua, bahwa bank-bank ini kan memang diharapkan menjadi pengungkit yang kuat bagi ekonomi masyarakat. Jadi tolonglah alokasi kreditnya bukan hanya kemudian tertopang kepada program-program yang memang disalurkan oleh pemerintah, KUR misalkan, yang memang ada subsidi bunganya, kemudian menyalurkan penugasan-penugasan lainnya, subsidi bunga, dan ini yang menjadi dorongan program pemerintah. Tetapi inisiatif dari bank-bank himbara inilah yang kami tunggu, karena kalau melihat kami di lapangan, ya rasa-rasanya masih saja terjadi. Di bank pemerintah itu kalau pinjam uang itu masih ada aja potongan-potongan yang di luar resmi. Ini menurut saya juga harus ditingkatkan moralitasnya, gitu ya. Moralitasnya ada saja. Dan ini jangan juga kemudian sudah tidak ada Pak, ada. Gitu. Tapi saya tidak harus menyebutkan, namun persoalan ini kan ada gitu. Nah, oleh karena itu ini mungkin juga masuk dalam penilaian kredibilitas dan integritas dari bank-bank himbara. Saya kira demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan tetap Bank Himbara juga menjadi sumber permodalan di negeri sendiri dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.